Kami bersyukur buat pagi dan siang ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang ajaib atas kehidupan setiap kami. Kami tahu bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Kami tahu ada rencana Tuhan, ada pesan Tuhan buat setiap kami. Ada kekuatan dan ada berkat Tuhan yang tersedia. Hamba berdoa, mampukan setiap kami menangkap akan hatimu, mengerti apa yang Tuhan mau. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Semua diberkati dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, sebelum kita belajar firman, saudara bantu doa, dukung doa, dan ikutilah dengan hati, dengan roh saudara. Ada hal yang aneh sekali yang kemudian saya sadari, dan kebetulan, kelihatannya kebetulan, tapi saya percaya ini sama sekali tidak kebetulan. Tanggal 1 Juli kemarin, hari Sabtu, ada 2 kejadian yang terjadi bersamaan. Dan kalau kita menghubungkan dengan apa yang baru kita selesaikan, yaitu Pesta Raja-Raja, saya pribadi sangat percaya ada sesuatu yang ajaib akan terjadi. Saudara, tanggal 1 Juli kemarin adalah ulang tahun sebetulnya Partai Komunis Cina. Tapi ulang tahun yang ke-90. Dan saya dengar dari teman-teman, mereka itu merayakan sebuah keberhasilan. Mereka berkata panen kita surplus, dan mereka bicara soal melupakan akan masa penderitaan dan masuk masa kejayaan. Tapi yang aneh, sebetulnya di tanggal yang sama di Yerusalem dibuka akan lokasi Bait Allah Salomo. Itu dibuka untuk umum. Persis tanggal yang sama. Saya yakin 2 pemerintahan tidak janjian. Lu ulang tahun, gua buka Bait Allah Salomo. Karena nggak ada kaitannya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa rencana Tuhan membuat gerejanya dan umat Tuhan itu masuk puncak kejayaan dan betul-betul menggenapkan janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya bahwa kita akan memiliki dan menguasai dunia ini. Maka ini 2 hal yang ajaib. Saudara, bagaimanapun negara Cina termasuk negara pertama yang menampung begitu banyak pengungsi Yahudi zaman Perang Dunia Kedua. Di Shanghai itu ada senternya untuk orang-orang Yahudi karena mereka pernah menampung orang-orang Yahudi itu banyak sekali. Dan kemudian pada masa pemerintahan komunis awal, sebelum negara Cina terbuka seperti sekarang, sudah begitu banyak orang Yahudi yang kerja di sana. Jadi diam-diam negara lain tidak ada, orang-orang mereka sudah bergerak sangat banyak di Cina. Maka saya percaya ini merupakan masa-masa penggenapan yang luar biasa. Di tempat kami di gereja, saya punya seorang teman. Saya selalu melihat dia itu aneh. Dia pendukung yang baik, tapi dia bukan termasuk orang yang suka dengan hal-hal yang profetis, saudara. Dan orang seperti ini kadang-kadang harus mengalami dulu sesuatu, baru dia percaya. Selama sekian waktu, kadang-kadang itu kalau di depan saya tidak berani sih. Tapi kalau di belakang, celetukan-celetukannya agak sinis. Dan yang saya tahu, tiba-tiba saya mendengar utangnya banyak. Utangnya banyak. Utangnya banyak, masalah ini. Dia sudah terancam bangkrut. Dalam keadaan itulah datang ke saya, dia berkata gini, wah aku punya masalah. Saya berpikir, tadinya saya pikir ini orang hebat banget. Tapi ternyata belakangnya banyak masalah. Lalu minggu lalu saya buat seminar 2 hari, 3 dengan hari Minggu tentang keuangan. Dan saya ajaki mereka untuk buat tindakan profetis. Yang pertama saya suruh mereka injak-injak apapun lah, utangnya segala macam. Termasuk saya nginjak-injak duit, saudara. Dan dia ikut. Orang kecepit, apa boleh buat toh? Loh, orang kalau sudah kecepit, apapun akan Anda lakukan. Ya toh? Dan gak ada ruginya toh. Wong cuman kertas ditulis utangnya berapa, diinjak-injak
duitnya dikeluarin, diinjek-injek. Lalu kemudian aneh, begitu selesai acara seminar itu, keluar dari gereja, ditelepon orangnya dia yang di luar negeri. Dapat order miliaran. Wah, dia kaget. Baru ku injek setengah jam lalu. Telepon masuk katanya gitu. Besoknya saya buat tindakan profetis kedua. Saya bilang, lipat gitu kan yang Tuhan ajarkan. Ngikut ya. Itu terjadi hari Jumat. Hari Sabtunya, aneh sekali. Dia bisa dapat order barang lain dari negara lain. Dan itu tanpa modal. Karena orang yang mau beli itu pakai dia sebagai jasa untuk mendapatkan barang itu. Modalin dia duit gede sekali. Dan dia bilang, ini aneh. Dia berkata, kok bisa ya? Tadi dia tunjukkan ke saya, ini loh perjanjian kontraknya. Ini kalau tidak Tuhan Yesus gak mungkin. Nah kok bisa? Aku ngelipet itu. Oh, percaya ya sekarang ya. Diam-diam, saudara, pada waktu acara pesta raja-raja, itu kan pada datang bawa tanda jarahan tuh. Dia mau ngambil. Dilarang sama teman saya. Nggak pakai jubah, nggak usah. Sekarang bingung, buat jubah caranya gimana? Nanti kalau Desember ada lagi, gua mau ngangkat yang gede, katanya begitu. Sekarang mulai percaya. Well, kadang-kadang orang harus mengalami seperti itu, baru percaya. Tingkat ketegaran tengkuknya orang itu masing-masing, saudara. Saya berharap kita ini orang-orang yang ketika Tuhan bicara, kita mendengar, kita mengiyakan, kita mengaminkan. Amen. Jangan terlalu nyusahin Tuhan lah dengan sikap kita. Mari kita punya hati yang lembut, yang percaya anugerahnya besar buat kita. Amen. Nah, pagi hari ini, siang ini, saya mau ajak Anda belajar sesuatu. Saudara, saya belajar begini. Hidup kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya kesulitan, tantangan, dan sebagainya. Itu manusia hidup ya selalu akan menghadapi begitu. Tetapi saya belajar, ternyata kemenangan kita itu seringkali ditentukan oleh langkah-langkah awal kita. Jadi kalau reaksi kita, langkah-langkah awal kita ini keliru, nanti ujungnya itu nggak pernah bisa lurus. Ya, di awal ketika kita membuat garis, melenceng sedikit saja, mungkin 0, sekian derajat. Nanti setelah sekian lama, jadi makin lama makin membesar tuh jaraknya. Ketepatan kita di waktu awal memberikan sebuah penentuan yang sangat sebetulnya untuk kelak ujungnya kemenangan seperti apa yang kita dapat. Saya ingat cerita teman saya, dia pindah ke Amerika dan kemudian dia mau cari SIM untuk bisa naik mobil di Amerika. Dan kemudian dia ujian, dia pelajari kan, itu ada seperti buku panduannya. Dia pelajari, dia hafalin begitu. Ketika ujian tertulis, lulus. Orang Indonesia kan sudah terlatih ngapalin textbook. Lulus, saudara. Lalu tibalah waktunya ujian praktek. Dia berkata, di Indonesia aku belasan tahun kendarai mobil. Indonesia bisa, apa susahnya kendarai mobil di Amerika? Gampang. Orang Indonesia pemberani-pemberani, takut mati, nyawanya rangkap 7. Orang Amerika ini takut mati, gampang katanya. Lalu didampingi oleh seorang instruktur. Dia bawa catatan dan kemudian bawa peluit, saudara. Akhirnya datang ke tempat ujian, ada mobil, instrukturnya masuk, lalu dia berkata, silahkan kamu kendarai. Dengan gaya orang Indonesia yang percaya diri, ya toh? Orang di Jakarta kan lawannya mikrolet, segala macam gitu kan, Kopaja, lawannya begitu aja, tangguh. Kita 10 tahun gak tabrakan sekali kan, saudara. Jakarta kan, dia dengan tenang, masuk mobilnya, das tutup pintunya, dia mulai nyalakan, brum, prip. Kamu gagal. 2 minggu lagi, ngulang. Bingung dia. Gua belum bergerak. Ini sentimen ini orang. Loh, jadi no discuss. Keluar 2 minggu lagi. Dia pulang marah-marah. Ini iblis ini, betul-betul ini. Mengganggu rencana Tuhan dalam hidupku ini. 2 minggu kemudian, dia datang lagi. Ketemu
orang yang berbeda. Masuk orangnya, bawanya saya persis sama. Ada itunya, dokumen apanya, dan peluit. Dia bilang, oke ya, gua ini masuk. Dia buka pintu dengan baik, dengan sopan. Mungkin orang Amerika harus sopan. Dia duduk pelan-pelan. Dia tidak banting pintunya. Pluk. Yang melirik ke sini, dia senyum. Wah, tenang ini. Lebih baik ini. Ini Roh Kudus ini. Nyalain lagi. Brum. Prit. Anda gagal. Ngulang 2 minggu lagi. Dia berkata gini, serigala berbulu domba ini orang ini. Lalu 2 minggu kemudian, saudara, dia berkata begini, sekarang ya, aku harus peperangan rohani. Dia tengkingi dulu. Dia doling. Zaman itu belum ada banner. Belum ada tumen. Doling dia, doling. Mobilnya ikat semua, kuasa gelap semua ini orang. Serigala berbulu domba nih. Lucifer yang nyamar, iblis-iblis ya. Aku ikat semua. Sudah waktunya ganti orang lagi yang ngawasin. Masuk, senyum, ajak ngomong sedikit, mau nyaut, gimana, bye. Silahkan, no problem. Jreng, prit, keluar. Bayangin, kalau Anda di Indonesia, pasti gini, Mas, berapa sih biayanya, Mas? Pasti kita berpikir, ini orang nyusahin saya, sehingga membuat aku kesulitan. Lama-lama dia jengkel. Dia ngomong ke temannya, aku dipersulit. Susah sekali. 3 kali gagal aku. Nah kamu gimana? Ya aku masuk, sopan. Aku sapa dengan baik. Sudah aku dolingin. Baru tak nyalain. Prit. Memang ini mungkin sama orang Asia. Bule ini agak rasis sekali. Lalu temannya bilang gini, bukan, yang goblok elu katanya. Di mana gobloknya? Gua ajarin ya. Di buku teori ada. Kamu lulus gak? Lulus. Gak bayar loh, gua hafalin lulus. Lulus tanpa pengertian. Terus diajari, kamu ya duduk. Gak usah nyapa dia, salaman pun kagak. Pokoknya duduk yang manis. Yang pertama, pasang seat beltmu. Itu nomor 1. Lo karena Indonesia nggak biasa. Kamu memang super mikrolet bertahun-tahun, gua tahu. Tapi ini lain aturannya. Pasang seat belt. Tanganmu disetir dua-dua. Kamu cek, ini giginya harus 0. Terus kamu lihat spion. Lihat belakang, kanan, kiri. Wajib tuh. Begini, begini, begini. Setelah itu baru lu nyalain. Kok ribet sih? Ya itu aturannya. Kalau nggak mau, pulang Jakarta sana. Narik angkot lagi. Enggak, gue di Amerika. Makanya, nuruti. 2 minggu kemudian dia coba. Duduk, nggak nyapa. Orangnya sama soalnya. Nyebelin, yang ngelirik pada peluitnya. Mudah-mudahan dia tidak tiup hari ini. Tapi hari itu dia nurut. Dia pasang seat beltnya. Pengawasnya senyum. Tangannya 2, dia cek. Semua dilihat. Pengawasnya mulai menganggukkan kepala. Dia mulai geleng-gelengkan kepalanya. Lihat begini, lihat begini, lihat begini. Di hati bilang ini konyol banget. Gak suruh begini-begini. Indonesia kan gak usah. Langsung muncul aja. Boom, door, ups. Damai Pak ya, gitu kan selesai. Nggak mau. Saudara, hari itu dia lulus. Dan dia berkata, selama ini, skillku mengemudi, nggak terlalu dilihat. Aku lulus, aku tidak lulus, bukan karena gue nggak bisa drive. Jangan begini-begini. Hanya karena nggak begini-begini. Tapi itu sebuah pelajaran. Ketika saya ingat itu, saya berkata, Tuhan, betul ya. Bahwa seringkali ketika kita menghadapi tes dan ujian apapun, beberapa langkah pertama itu pegang peran yang sangat penting. Nah, siang ini saya mau ajak Anda belajar dari hidup orang yang bernama Daud.
dari seorang penggembala mendadak diangkat begitu hebat, menantu raja, jadi panglima yang luar biasa, karena mengalahkan Goliat, kemanapun pergi berperang dia menang. Mendadak, satu hari tiba-tiba mertuanya melemparkan tombak ke arahnya. Dan itulah awal dari suatu masa pelarian, tapi sekaligus masa didikan dan penentuan buat hidupnya. Dia menghadapi persoalan, kesulitan yang begitu besar, dan dari tantangan itulah kita lihat Daud pergi mengembara selama belasan tahun. Kemarin ketika saya membaca Alkitab, saya merenungkan firman ini, Tuhan berkata, "Nak, kamu lihat kemana dia pergi pertama-tama ketika dia harus lari dari kejaran Saul. Lihat beberapa tempat awal yang dia kunjungi. Kamu akan belajar banyak dari hambaku ini." Dan hari ini saya mau bagikan buat saudara, supaya kita juga mengerti, tiap kali ada kesulitan, tantangan apapun yang datang dalam kehidupan kita, minimal 3 hal ini harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-19. Saya baca mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-19, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan melepaskan musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau?" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah, perhatikan yang pertama, ia kepada Samuel di Rama, dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel, dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saudara sekalian, ini yang pertama. Ketika Daud akan dibunuh oleh Saul, maka yang terlintas pertama adalah nama Samuel. Dan dia cari Samuel, dia ceritakan apa yang Saul kerjakan atas dirinya. Dan kalau Anda membaca cerita ini, bukan Samuel yang memproteksi Daud, tapi roh Tuhan yang melindungi Daud. Sehingga 3 kali suruhan Saul dipenuhi roh Tuhan. Mereka kepenuhan, mereka mulai bernubuat kayak nabi, sampai mereka lupa tugasnya apa.
Yang terakhir Saul sendiri datang, dipenuhi roh Tuhan, dan kali ini, karena hidupnya tidak berkenan, maka dipermalukan Tuhan, seharian dia telanjang, dan terjadi di depan Samuel. Apa yang Tuhan mau katakan buat setiap kita? Ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Setiap kita sebetulnya, Tuhan itu punya latar belakang ketika Tuhan memanggil kita dan mengurapi kita. Ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan itu sudah berikan kepada kita. Ada pengurapan yang Dia berikan kepada kita. Daud mengerti, hanya orang yang tahu siapa dia di depan Tuhan. Hanya orang yang tahu pengurapan seperti apa yang telah dia terima dari Tuhan. Kepada dialah maka Daud itu datang. Dia tidak pernah bisa datang kepada manusia yang lain. Karena sesungguhnya hanya Samuel yang tahu mengapa sampai Daud mengalami seperti itu. Seperti dia mau berkata, Nabi, apa yang sudah Tuhan mulai, sekarang dalam tahapan seperti ini. Dan dia berkata, aku kembali kepadamu. Kembali kepada pengurapan awal, di mana engkau dipakai Tuhan mengurapi aku. Dan dengan demikian sebetulnya, rohnya dikuatkan. Karena roh Tuhan menjadi pembelanya. Saudara sekalian, dalam segala persoalan kesulitan apapun, yang pertama engkau harus pergi adalah engkau datang dan engkau bicara dengan Roh Kudus sendiri. Sebab kalau tidak, sesungguhnya tidak ada orang yang tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan atau telah kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin satu dua hamba Tuhan mengerti saudara, tapi mungkin tidak ada yang tahu. Dan yang tahu adalah rohnya. Kalau kita sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, maka kita mesti tanya, datang, lari kepada rohnya. Saudara akan dikuatkan manusia roh. Dan tidak banyak orang Kristen yang mau mengerti akan hal ini. Kata Rama artinya high place, atau tempat yang tinggi. Daud datang ke tempat yang tinggi. Tempat di mana orang yang pernah dipakai mengurapi dirinya ada. Dan di situ hanya Samuel yang memahami siapa orang muda yang datang ketakutan hari itu menghadap kepadanya. Dan hanya Samuel yang tahu persis apa yang Tuhan rencanakan buat orang muda ini. Dan karena itulah Samuel berani taruh dirinya, meresikokan dirinya untuk menampung Daud beberapa saat ketika orang muda ini datang kepadanya. Kalau kita tidak pernah mau belajar, selalu lari kepada roh Tuhan dan cari akan wajahnya dan mengerti apa yang dia mau, seringkali masalah kita justru tambah besar. Tahun 94 saya mengalami peristiwa yang sangat tidak enak. Gereja mengalami perpecahan. Dari awal kami memulai sudah dengan sangat tidak sehat dan ujungnya tahun 94. Pada waktu itu sebetulnya gereja juga sedang krisis keuangan. Gedung kami yang lama itu sudah hampir disita oleh bank. Saya buat kebodohan dengan beli gedung gereja pakai utang uang bank. Saya dengar sekarang bank tidak mau ngutangi gereja. Itu bagus sekali, saudara. Jadi gereja dipaksa beriman, ya toh, supaya tidak ada orang yang melakukan kebodohan seperti yang saya buat. Karena orang sekarang nggak mau ngutangi gereja, kalau nggak dibayar, mau diambil demo sekarang. Susah kan, saudara? Nanti suara opini masyarakat berkata, ini kan tempat ibadah. Takut kualat juga sama Tuhan, nggak bisa nyita, banknya takut, lalu berkata, nggak ada pinjaman buat gereja. Saya bilang, baguslah. Jadi kita harus beriman. Kalau sungguh Tuhan mau akan terjadi. Kalau tidak, ya tidak terjadi apa-apa. Nah, waktu itu nggak begitu. Kita dapat pinjaman. Dan dalam keadaan sangat kritis. Pada saat itu sebetulnya 6 bulan kami nggak bisa bayar bunga bank. Dan bank mulai nagih. Mereka mulai foto gereja untuk persiapan dilelang dan disita. Wah, itu pengalaman yang mengerikan. Di saat-saat seperti itulah, separuh dari jemaat saya pergi. Memang belum banyak. Pada waktu kami 200 orang kira-kira.
Tapi 200 hilang separuh lumayan loh saudara. Dan Tuhan itu baik sih, tetap Tuhan itu baik. Karena minggu pertama mereka pergi, entah dari mana ada tambahan orang kebaktian kira-kira 100. Jadi ruangan itu tetap seperti semula aja tuh. Orang itu baru sadar kita pisah, pecah itu 3 bulan kemudian. Kenapa bisa begitu saudara? Pada waktu hari mereka pamit, dan itu sebagian besar orang inti saya pergi, sebagian besar. Orang inti saya pergi, yang tinggal cuma 2-3 orang, tapi sebagian besar pergi. Sampai semua orang, pendeta-pendeta berkata, yang salah mana yang benar mana kan sudah ketahuan. Yang pergi berapa banyak, yang ditinggal berapa banyak. Pastilah yang pergi ini kan orang-orang inti semua. Ini nggak bener nih pendetanya, semua ngomong begitu. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Anda mungkin bertanya, Bapak sakit nggak? Sakit. Tidak ada, sambil ketawa-ketawa, saya bilang, hehehe, pecah ya kita ya, asik ya. Enggak. Bohong tuh saudara. Sakit-sakit. Saya masih ingat satu hari saya menghadap Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat? Saya berkata begini, 3 tahun, 4 tahun lalu, Engkau yang perintahkan aku memulai gereja ini. Sekarang ini keadaan seperti ini. Aku datang kepadamu dalam keadaan tercabik-cabik. Tapi aku hanya mau berkata 4 tahun lalu, Engkau yang perintahkan aku memulai gereja. Aku yang sudah berkata berkali-kali, aku bukan gembala, aku nggak bisa menggembalakan. Tapi Engkau terus berkata, ini maumu. Dan sekarang saya berkata, saya nggak nyalahkan Tuhan. Aku datang kembali kepadamu dalam keadaan seperti ini. Gedung gereja hampir disita, dan separuh dari saudara-saudara saya pergi, dan mereka mendirikan gereja sendiri. Saya masih ingat sebagian dari mereka bicara dengan orang di luar. Mereka berkata, aku ini orang dalam, maksimal 3 bulan lagi, ini gereja akan tutup. Jadi di Semarang semua mengerti berita bahwa utang kita nggak kebayar, dalam 3 bulan kita pasti akan disita. Dan itu semakin saya dengar, bukan makin menguatkan iman, enggak saudara, itu makin menyakitkan. Dan saya ngadep ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini keadaannya, tercabik-cabik seperti ini, setelah 3 tahun, hampir 4 tahun, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Pada waktu itu Roh Kudus menghampiri saya. Saya masih ingat, dia kuatkan hati saya. Dan kemudian Tuhan berkata begini, saya lihat sebuah penglihatan. Saya melihat diri saya, diingatkan ketika saya masih TK, di sekolah ikut lomba, saudara. Lombanya gigit sendok, dengan kelereng di atas sendok itu ya. Dan lomba itu adalah, kita mesti gigit sendoknya, kita harus jalan paling cepat, tapi kelerengnya tidak boleh jatuh. Siapa yang paling cepat, dengan tetap kelereng pada sendok itu tidak terjatuh, dialah juaranya. Dan Tuhan berkata, kamu ingat waktu kamu TK, kamu ikut lomba seperti itu. Saya bilang, iya Tuhan, tapi apa hubungannya? Hubungannya, nah, ini saatnya kau berlomba dengan cara seperti itu. Gigit sendok dengan kelereng. Kamu tahu kelerengnya itu aku sendiri. Jadi rahasianya adalah, jangan buka mulut, tutup mulutmu rapat-rapat. Gigit sendok itu, jangan bersuara. Sekali kau bersuara, jatuh kelerengnya. Kamu kehilangan teman, kamu kehilangan jemaat, kamu bisa kehilangan aku. Saya bilang, Tuhan, suara di luar sangat tidak benar. Suara di luar sangat menyakitkan. Suara di luar semua diputar balik. Masakan aku nggak boleh ngomong? Tuhan berkata, nah, mereka juga anak-anak. Jangan lukai mereka. Jangan sakiti mereka. Itu pertama kali saya belajar bagaimana cara berantem dengan saudara dan menang, saudara. Berantem dengan cara elegan. Sebagian besar orang Kristen gak bisa elegan, saudara. Hari itu saya diajari Tuhan, cara tanda petik nih ya, berantem dengan cara elegan. Dia beri saya penglihatan kedua. 2 orang kakak beradik. Kakaknya mukul adiknya, blah.
Adiknya berkata, loh aku kok dipukul? Balas, wah. Kakaknya berkata, adik kurang ajar, pelak. Adiknya bilang, kakak nggak tahu diri, pelak. Bapaknya keluar. Apa yang dilihat? Dua anak saling pukul. Pegang telinganya dua-duanya. Rotan katanya. Kena tuh pantat dua-duanya. Tapi penglihatan kedua, kakaknya mukul, dah. Adiknya diam. Makin diam, biasanya orang makin penasaran. Gitu, mukul lebih keras, das. Sakit, dia teriak. Apa? Beraninya teriak, mukul lagi, das. Bapaknya keluar. Lihat adiknya memar mukanya. Kakaknya lagi begini. Apa yang terjadi? Silahkan tebak sendiri. Menang yang mana, saudara? Dan Tuhan berkata, diam. Kalau kamu datang ke aku hanya bisa beritahu kamu. Kamu diam. Saya masih ingat tahun 94. Kamu boleh dengar apa saja. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Jangan bicara apa-apa. Dan kemudian setelah itu belakangan Tuhan ngajar begini. Kenapa aku suruh kamu tutup mulut? Karena begitu kamu bersuara, satu, pasti kamu nyakiti orang lain. Yang kedua, kepahitan di dalam kamu keluarkan. Dan kamu sebarkan ke jemaat. Maka racunnya bukan hanya masuk ke badanmu dan hidupmu, masuk ke seluruh jemaat racunnya. Jadi seluruh jemaat keracunan semua. Kalau sudah kepahitan semua, nggak mungkin kau mendekat kepadaku. Dan aku tidak bisa dengan orang yang kepahitan datang dan aku memberikan hadirat, nggak bisa. Tapi kalau engkau bawa mereka ke aku, engkau masuk dalam hadiratku, sampai aku menetralisir semua racun dalam hidupmu, nanti kamu akan lihat Tuhan akan bertindak dengan luar biasa. Saudara, hari itu saya belajar menahan semua sendiri. Saya bahkan dengan staf saya yang masih tertinggal, tidak mau sharing apapun tentang peristiwa yang terjadi. Saya tutup mulut. Saya baca buku rohani. Saya nyembah Tuhan. Saya banyak dengerin kaset khotbah. Dan saya sharing firman. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Makanya jemaat yang lain nggak kerasa. 3 bulan kemudian baru kaget mereka. Loh Pak, ternyata itu begitu ya? Saya berkata begini, dalam rangka mengembangkan kerajaan surga, gitu, perlulah kerajaan Tuhan diperluas. Saya nggak pernah berkata, iya itu adalah para pemberontak itu, Korah, Datan, Abiram. Enggak, saudara. Terkutuklah, enggak. Tuhan bilang, jangan sampai keluar kata-kata itu dari mulut. Saya hanya ngomong 2-3 kalimat. Terus saya ajak mereka nyembah Tuhan lagi. Dilawat Tuhan, sudah lupa saudara. Saya berkata, ayo fokus ke Tuhan. Cari Tuhan. Dan di situ saya melihat, dalam hitungan waktu yang sangat singkat, Tuhan membuat perbedaan. Hari ini, tempat di mana teman-teman saya itu beribadah, sudah tidak ada kebaktian lagi. Close. Sekian tahun lalu, selesai. Tapi sekian waktu itu Tuhan beri kami gedung. Sampai ada Holy Stadium, sampai dengan hari ini. Secara pribadi, saya tidak bermusuhan dengan mereka. Satu di antara mereka adalah seorang dokter. Ibu saya, almarhum, ketika beliau masih hidup dan sakit, selalu datang ke dokter teman saya itu. Dokter ini punya ayah, juga sudah dipanggil pulang. Ayahnya penggemar khotbah saya. Jadi kalau dia ke rumah bapaknya, dia selalu dengar suara saya. Tapi kalau mami saya sakit, dia mesti datang ke rumah saya, obatin mami saya. Hubungan jadi baik, tidak ada permusuhan. Kita berteman, walaupun tidak satu gereja. Tapi ujungnya saya berkata, aku berterima kasih Tuhan. Tidak ada kepahitan, tidak ada apa-apa. Satu langkah pertama benar, langkah berikutnya akan luar biasa. Kalau saudara menghadapi tantangan,
ada orang siapapun yang meragukan saudara, mempertanyakan akan kredibilitasmu, tidak mempercayai saudara, menghina engkau, merendahkan engkau, jangan pernah biarkan itu racun menggerogoti hidupmu dan kemudian engkau sebarkan kepada orang lain. Datang ke Tuhan, ngadep ke Tuhan, dan percaya ada anugerah yang luar biasa. Daud tidak lapor bapaknya, Daud tidak lapor kakak-kakaknya, Daud tidak lapor siapapun. Dia datang ke Samuel, ini orang yang mengurapi aku. Dan rupanya langkah pertama itu begitu ajaib, sehingga kalau Anda membaca, bukan Samuel yang tolong dia, Roh Tuhan yang tolong dia. Kalau Roh Tuhan yang tolong kita, semuanya pasti luar biasa. Amen, saudara. So, mari belajar jadi umat yang dewasa. Reaksi kita menunjukkan kedewasaan kita. Reaksi yang marah, kekanak-kanakan, itu menimbulkan persoalan. Dan seringkali kita ini, istilahnya orang sumbu pendek, gampang meletus. Saya pernah khotbah apa bedanya manusia dengan korek api. Persamaannya satu, manusia punya kepala, korek api ada kepalanya. Bedanya adalah korek api kegesek sedikit terbakar. Kalau manusia gampang terbakar, ini bukan kepala manusia, ini pentul korek, saudara. Teman-teman AOC buat t-shirt. My head is not a pentul korek. Tapi kemarin saya bilang, jangan kau berkata bukan pentul korek, tapi malah tabung LPG 3 kilo. Saya berkata, itu lebih mengerikan lagi. Yang penting harus punya cool spirit. Amen, saudara. Apapun yang terjadi, tidak masalah. Yang penting reaksinya. Sama ketika sekolah. Mau ulangan ujian seperti apa, nggak masalah. Yang penting jawaban kita. Reaksi kita. Dengan apa yang kita hadapi. Kalau langkah pertama sudah salah, maka seluruhnya akan salah. Mari belajar dari Daud. Ini orang yang luar biasa. Dia datang ke Rama, datang ke Samuel, dan dia berkata, ini yang terjadi. Roh Tuhan yang bela dia. Tapi kemana dia pergi setelah itu? Yang kedua, lihat di pasal yang ke-20. Ayat yang pertama. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan. Lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Saya lompat ayat yang ke-17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Saudara, dalam keadaan kesulitan apapun, saya mau berkata begini, temukan saudara yang sejati. Daud gak pergi ke yang lain. Dia tahu yang mengasihi dia siapa. Dan dia tahu cuma satu nama. Samuel mengerti pengurapannya. Tapi Yonatan, orang yang mengasihi dia dan tahu destininya. Karena Yonatan pernah berkata, kalau kelak engkau jadi raja menggantikan ayahku, aku jadi orang nomor 2. Ini orang yang punya kasih yang sangat tulus. Sejujurnya hari-hari ini makin jarang kita jumpai orang dengan kasih yang tanpa pamrih, dengan kasih yang tulus. Tapi sebenarnya gereja, orang percaya, haruslah kumpulan orang-orang yang saling mengasihi dengan tulus. Saudara, kalau Anda membaca suratnya Paulus tentang seluruh selengkap senjata Allah, perhatikan, semua yang dipakai, yang digambarkan dia itu, punya satu kelemahan. Apa itu? Alkitab berkata tentang perisai. Orang bawa perisai itu arahnya ke depan atau ke belakang? Hah? Depan kan? Oke. Tutup dada. Breastplate. Depan atau belakang? Depan. Perisai di depan. Menghadapi musuh di depan. Tutup dada, musuh di
depan. Lalu ada pedang roh. Itu sebetulnya itu pedang pendek. Pedang untuk perang jarak dekat. Itu kalau Anda bawa pedang itu begini atau begini, depan atau belakang? Depan. Semua yang dikenakan, yang digambarkan Rasul Paulus, baik perisai, tutup dada, pedang, semua mengarah menghadapi musuh yang di depan. Yang belakang, saudara, Anda boleh lihat tentara Roma, yang belakang nyaris tak terlindung. Siapa yang melindungi, Pak? Saudaramu sendiri. Kalau kita bisa hidup dalam sebuah fellowship yang ajaib, saling melindungi, bukan melindungi kejahatan loh ya, tapi secara kasih saling menjaga, itu luar biasa. Tapi kalau gereja sudah mulai saling menikam dari belakang, kata Paulus, kita saling menggigit dan kemudian saling menghancurkan. Dan itu yang mengerikan. Daud punya sahabat yang mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sayang, Yonatan tidak pernah berani ambil keputusan meninggalkan bapaknya dan ikut dengan Daud. Sehingga dia harus mati bersama dengan bapaknya. Tapi tempat kedua, setelah roh Tuhan sebagai penopang hidup kita, Daud mau mengajar kepada kita, sesungguhnya sahabat, saudara sejati, itu yang dibutuhkan. Saudara, kalau orang menikam dari belakang, sudah terlalu banyak. Dalam dunia bisnis, dalam dunia ini, semua orang yang saya dengar ceritanya ditikam dari belakang. Saya berdoa di gereja ini, akan muncul orang-orang dengan kasih persaudaraan yang luar biasa. Tidak ada yang nikam dari belakang. Semua saling jaga punggung saudaranya. Sehingga waktu kita menghadapi lawan di depan, kita sangat aman. Karena di belakang kita ada saudara kita yang berkata, sekalipun perisaimu ke depan, tutup dadamu ke depan, pedangmu ke depan, aku di belakangmu. Aku yang jaga bagian punggung belakangmu. Saudara, seandainya orang percaya itu punya seperti ini, akan luar biasa. Kenyataan memang masih jauh daripada apa yang sebetulnya Tuhan inginkan. Tapi saya berdoa, mari mulai, saudara. Jangan nuntut orang lain. Mulai dengan diri sendiri. Katakan ke jiwamu tiap kali, jangan pernah tikam siapapun. Terutama saudaraku sendiri. Dia boleh sebegitu jahatnya, dia boleh sebegitu kurang ajarnya. Kita harus terus berkata, Tuhan, bukan urusanku untuk merubuhkan dan menjatuhkan dia. Ini anakmu, bagianku adalah menjaga punggungnya. Karena kalau kita tidak membiarkan roh Tuhan menguasai kita dan memberikan kasih persaudaraan seperti itu, ujungnya iblis akan sangat gembira. Kalau kita ini sebuah umat yang gampang dipecah belah, ujungnya dia akan begitu happy. Dia akan berkata, begitu mudah orang Kristen dihancurkan karena saling bunuh sendiri. Tapi saya berdoa supaya di antara kita ada sebuah fellowship yang ajaib. Saling berkata, aku jaga punggungmu. Apapun orang bisa cerita tanpa khawatir akan disebarkan kemana-mana jadi bahan olok-olokan orang. Kalau seandainya ada orang-orang yang di mana kita bisa bicara dari hati kita, kita berkata, ini loh yang di hatiku. Tanpa ketakutan, ini akan jadi sebuah berita yang mengerikan di luar. Itu kehidupan yang ajaib. Saya berdoa, setiap kita belajar saling mengasihi. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Makin dekat dengan seseorang, sebetulnya makin banyak kelemahan yang kita bisa lihat. Makin banyak kekurangan yang kita bisa lihat. Tapi ini bagian dari yang namanya unity yang Tuhan mau. Saling melengkapi, saling mau berkata, aku menopang hidupmu. Kemarin di Semarang, Tuhan suruh buat tindakan profetis. Saya dapat bagian dengan Pak Daniel, ngangkat Pak Yusak, saudara. Dan Pak Yusak geleng-geleng, dia berkata, aku ini 76 loh Tuhan. Selalu begitu, saudara. Mungkin beliau lupa bahwa Tuhan ngerti umur manusia. Bukan, dia hanya mau berkata, aku ini sudah tua Tuhan.
kok aneh-aneh seperti ini? Dia bilang, dulu ketika aku muda, gak ada yang aneh-aneh begini. Makin tua dia berkata, aku makin aneh-aneh. Tapi kalau Anda mengerti ya, kami kalau berenam kumpul doa, jangan berpikir bahwa beliau itu yang mengarahkan, harus ini, harus ini. Beliau itu orang yang diam, memberikan keseimbangan. Dia hanya bagiannya ngecek, mendoakan, ngecek, mendoakan. Kalau perlu ditegur, dia tegur. Kalau perlu dimarahi, dia marahi. Kalau diomongin, diomongin. Memuji, jarang. Jarang itu. Makanya kalau dipuji Pak Yusak itu, keajaiban itu. Jarang. Kenapa? Dia bilang, orang Tuhan dengan aku juga jarang memujiku. Tuhan kalau ngomong yang baik-baik itu kepada orang lain. Jadi dia nurut ikut-ikutan Tuhan, saudara. Jadi kita ini biasa dengan begitu. Belajar untuk makin dewasa, belajar saling menopang. Oh, tidak mudah. Percayalah, setiap kami itu punya latar belakang. Kami bukan 6 orang yang tidak punya modal istilahnya, terus dikumpulkan. Bukan. Kita bukan penyanyi kayak El Divo, dari mana-mana dikumpulkan, diajari nyanyi. Enggak. Bukan dari idol mana-mana terus dikumpulkan, begitu enggak. Semua sudah punya pasukan, punya kelompok, punya pelayanan masing-masing. Dan di kota kami masing-masing, dan di ministry masing-masing, semua punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara tahu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi nyatanya 6 tahun lebih dijalani, kita nggak pernah sekalipun bicara soal ayo bubar saja karena berantem. Oh, beda pendapat, waduh, rame. Saudara kalau lihat bagaimana Pak Yusak dengan Bu Iin ngomong, wah seru. Bagian saya apa? Ngompori, wah ayo, rame. Saya belajar dari Pak Hendri, katanya, ngompori. Anda kalau lihat itu, wah seru itu. Ujungnya kita hanya ngakak aja, tapi ya begitu. Loh, masing-masing itu punya cara Tuhan didik lain-lain. Gitu. Saudara kalau dengar Bu Iin ya nggak bisa. Itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Aturannya banyak kata tentara. Ketemu Pak Yusak, gelinding, wah susah itu. Loh itu 2 kutub loh saudara. Bener. Nah kalau Bapak tak gabung jadi mobil. Yang gelinding bannya, mesinnya Roh Kudus, nyetir ada aturannya tetap saudara. Jalan tol jangan salah arah dan gelinding hancur. Jadi saya mencoba meramu itu kerjaan saya. Ini tak ambil sedikit, tak ambil sedikit, tak ambil sedikit. Saya modifikasi kan saudara. Itu kerjaan saya. Tapi kalau sudah mulai ngomong ini, ngompori, ayo. Supaya keluar ilmunya. Tapi tidak orang marah, berantem, gini enggak. Kita seringkali beda. Beda. Benar-benar beda. Kalau sudah bau dupa, Pak Daniel datang ini kecer. Tahu? Kalau sudah hawanya kekudusan, nonton TV aja kita agak segan, Bu Nani datang ini. Ya begitu. Kalau bau sate kambing, Pak Petrus Hadi ini, Batibul nih pasti nih, orang Tegal. Kita belajar. Enggak, jangan dikira bahwa semuanya itu tidak pernah ada perbedaan. Oh beda. Kita ini 6 orang ini, 6 orang edan ini beda, semua beda. Benar saudara. Tapi kita ya belajar. Belum sempurna sampai hari ini. Tapi saya belajarlah. Kita menghormati satu dengan yang lain. Dan mari percaya itu akan membawa anugerah kemuliaan yang luar biasa. Amen saudara. Itu belajar. Apakah nggak ada yang namanya persaingan diam-diam? Ada menurut saya. Ada. Anda kan lihat sering saya perang sama Bu Iin. Perang kita. Siapa yang khotbah terakhir yang menang lah. Iya. Hanya beliau nggak tahu, dia Semarang kok Semar itu gimana sih? Semarang itu semakin cemerlang, semakin terang itu. Kok Semar?
ada perbendaraan kata yang kurang komplit di beliau rupanya. Nah, tapi orang dia yang khotbah, ya saya diam aja sudah. Iya dong. Ya perang mau apa? Rame lah. Tapi ya saya menikmati sih. Dan saya mau berkata buat saudara, seringkali saya pernah ngalamin ini tidak di luar kelompok Batra. Ini terjadi sudah lama sekali. Dan saya selalu belajar begitu ya. Tuhan itu lihat sikap hati. Sikap hati. Sikap hati kita nggak beres, ya nggak beres. Dan memang dengan saudara ini bisa begitu gampang. Ini kejadian sudah lama sekali. Waktu itu kami belum bergereja, masih persekutuan. Di Semarang itu zaman saya masih SMA. Kami itu punya grup band, namanya band Sangakala. Zaman itu, wah, sudahlah orang Semarang, Jawa Tengah, semua tahu. Dan kami ini sering diundang untuk pesta kawin, MC-nya saya. Bukan kayak yang sekarang begini-begini, bukan saudara. Ini nginjil kami itu visinya. Tiap lagu itu saya khotbah 2 menit. Jadi kalau orang pesta kawin ngundang kami itu isinya KKR sebetulnya. Tiap lagu ada komentarnya. Komentarnya apa? Khotbah saya. 2 menit, 3 menit terus. Nah, waktu itu belum ngerti hadirat Tuhan. Hanya ngertinya gini, ngangkat tidak pujiannya, gitu aja. Ngangkat apa ya nggak jelas saudara. Pokoknya ngangkat tidak pujiannya, begitu aja. Nggak ada hadirat Tuhan, apa tuh kita nggak kenal. Nah, satu hari, tempat kami memang termasuk menurut saya secara pandangan mata. Ini musiknya paling oke lah dibanding dengan persekutuan lain atau gereja lain di Semarang. Satu hari kami mengundang hamba Tuhan dari kelompok lain khotbah tempat kami. Dan kami mengerti kelompok pemusiknya dia kacau lah pokoknya, termasuk kacau. Hari itu siangnya kami lagi kumpul, ada yang tanya gini, ntar sore sampai khotbah. Oh pendeta ini. Ya, sudah dipanggil pulang sih beliau sekarang. Lalu yang satu ngomong gini, kita tunjukkan nanti ya, gimana pujian yang benar itu. Ya betul. Kita kalau ke sana sebel dengernya. Itu sombong nggak? Sangat itu. Leluhurnya sombong tuh ngomong begitu saudara. Kita berkata, kita tunjukkan nih, gimana caranya. Saya nggak ikut bicara, main musik nggak bisa. Tapi ikut mengangguk-anggukkan kepala saya. Tanda apa? Sama sombongnya sebetulnya. Saudara, hari itu apa yang terjadi? Begitu kebaktian dimulai, pujiannya kacau balau. Bener-bener kacau balau. Nah, kalau sudah kacau balau, sudah 3/4 jam, orang udah capek, diputer-puter, song leadernya enak. Mari menyiapkan hati terima firman Tuhan. Kan gitu kan saudara? Yang korban pendetanya. Lalu ibu ini, hamba Tuhan ini maju ke depan. Saya geleng-geleng Tuhan. Kita menunjukkan yang oke, nggak karuan, semua nggak karuan. Lalu dia berkata gini, saya kok masih ingin memuji Tuhan ya. Coba nyanyi lagu ini. Dia pimpin pujian. Hadirat Tuhannya luar biasa. Dalam hati itu ada suara berkata, rasain ya kamu sekarang. Sikap hati. Bukan berarti dalam kenyataan di fisiknya beliau lebih hebat. Hari itu Tuhan mau ajari kita untuk berkata gini. Kamu ya tanpa aku tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ini saling menikam saudara kita, ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. So saya berdoa, mari belajar seperti Daud saudara. Di roh dikuatkan oleh roh Tuhan. Di jiwa dia dapat seorang sahabat yang melindungi dia. Bahkan dari tikaman mertuanya sendiri. Yang terakhir kita lihat di pasal 21. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Karena setelah ini Daud ke Gad, ke tempat orang Filistin. Pasal 21 ayat pertama. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri
dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau. Zaman dulu nggak ada handphone, nggak bisa ngecek, saudara. Dia hanya kaget menantu raja, panglima besar ini datang sendirian. Jawab Daud kepada Imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Tidak berarti perempuan identik dengan dosa, saudara ya. Jangan tersinggung. Ini artinya kalau kamu tidak berzina, ya artinya kamu tuh hidup benar gitu loh ya. Jadi jangan tersinggung. Loh, apa itu kok menjaga diri terhadap perempuan? Nanti suami-suami sengaja, "Maaf ya, aku harus menjaga diri terhadap perempuan." Terutama begitu masuk mall, pakai ayat 1 Samuel mengatakan, "Aku harus menjaga diri terhadap perempuan." Itu karena pelit aja nggak mau bayarin, saudara. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Jadi Saul tidak pernah melayani Tuhan. Dia kasih pegawainya melayani Tuhan. Ini bedanya. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelech, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Anehnya setelah itu, dia pergi ke Gad. Gad itu tempatnya orang Filistin, asalnya Goliat. Saudara, kalau kita nggak ada waktu ya untuk belajar terus sampai sekian banyak. Tapi saya mau stop sampai di sini. Kepada Samuel, dia terima akan roh Tuhan, menguatkan akan rohnya. Bahwa pengurapan yang dia terima, Tuhan berkata, "Tidak hilang, nak. Aku pembelamu," kata roh Tuhan. Dia datang ke Yonatan, dijagai punggungnya, sehingga luput dari kejaran Saul. Tapi yang ketiga, dia datang di Nob. Kata Nob artinya adalah high places to worship. High places of worship, tempat tinggi, tempat dia menyembah. Dan di sana dia bertemu dengan imam. Dan di sana dia makan roti. Dan di sana dia punya pedangnya Goliat. Saudara, kalau Anda perhatikan, dia orang yang sangat mengerti. Setiap kali kesulitan itu muncul, roh, jiwa, tubuhnya harus utuh dilengkapi. Banyak orang asal lari, tapi tidak pernah mau menyiapkan dirinya. Daud mengerti, aku butuh makanan. Maka dia pergi ke Nob. Dia tahu ada roti di sana. Dan dia berkata, "Aku tahir, semuanya tahir, berikan kepadaku." Dia makan roti dan dia berkata, "Punya senjata tidak?" Sebab untuk dia lari dari kejaran Saul, dia menyiapkan dirinya, bahwa siapa tahu kelak harus menghadapi orang tertentu yang akan membunuhnya.
Dan ajaibnya, di tempat itulah pedangnya Goliat ada. Saudara, yang lebih gila menurut saya, itu pedang Goliat semua orang tahu. Dia berkata, tidak ada yang seperti itu. Dibawa masuk kampungnya Goliat, saudara. Bayangin. Tapi ini orang sudah mengerti. Di dalam rohnya dia mengerti, Tuhan tidak meninggalkannya. Itu penting. Dia melihat bagaimana Tuhan membela dia. Dan Tuhan tidak meninggalkannya. Di jiwa dia mengerti, aku punya seorang sahabat yang akan menutup punggungku dari tikaman mertuaku sendiri. Tapi kemudian dia berkata, di daging, di fisik, dia berkata, aku perlu makan dan aku perlu senjata. Dia dapatkan di roh, di jiwa, dan di tubuh. Dalam kehidupan kita seringkali waktu kesulitan datang, orang Kristen mungkin sudah oke di roh, lumayan di jiwa, seringkali parah di tubuh. Kita nggak betul-betul mempersiapkan diri kita menghadapi banyak hal. Saudara, mari belajar dengan 3 langkah ini. Ini merupakan 3 langkah pertama. Dan disitulah Daud memulai dengan sangat benar. Kalau Anda mau belajar, Anda mengerti, ada banyak yang kita bisa buat. Pak, seperti apa di tubuh itu? Banyaklah. Setiap kali kau menghadapi kesulitan, datang ke Tuhan, hitung semuanya. Secara fisik Tuhan, apa yang harus aku buat? Semua ditata dengan baik. Anda harus belajar melihat ke depan, dan biarkan semuanya itu teratur dengan sempurna. Saudara akan melihat Tuhan akan kerja dengan kuat dalam hidupmu. Jangan biarkan dirimu tidak pernah siap. Jangan biarkan diri kita tidak siap. Dalam keadaan seperti apapun, Anda harus jadi orang yang siap. Saudara, pada waktu minggu lalu Pak Yusak datang di gereja, sorenya dari pagi sebetulnya. Dia datang ke saya ngomong begini, aku nggak dapat firman. Aku cuma disuruh ngomong seperti ini. Selebihnya Tuhan bilang, kamu yang bicara. Paulus mengatakan, baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap dan bisa memberitakan Injil. Dan di situ saya belajar, kalau saya bukan orang yang membiarkan Tuhan menyiapkan diri saya, Anda bisa gelagapan, saudara. Ngadepin seperti itu, dan dia berkata, kamu harus menjelaskan soal ini. Kalau saya diberi waktu 2-3 hari, akan mudah mungkin. Tapi hanya 5-10 menit, dan dia berkata, ayo kebaktian sekarang. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Selama ini saya berkata, baca firman, belajar firman, minta roh Tuhan ngajari kita. Sewaktu-waktu dia berkata, keluarkan. Kita mengerti ada pedang Goliat dan dirubah jadi pedang Tuhan di hidup kita. Maka apapun yang tiba-tiba harus dihadapi, kita tahu apa yang harus kita buat. Saya berdoa tidak ada orang yang reaksi pertamanya panik. Tidak ada orang yang reaksi pertamanya ketakutan. Cari di roh, di jiwa, dan siapkan di tubuh. Kalau ini Anda benar, maka langkah berikutnya akan dahsyat. Baca kisah berikutnya, menarik sekali. Hidupnya dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, Tuhan sertai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, jemaat di tempat ini, setiap saudara, nangkap hati Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari ini, rohmu, jiwamu, tubuhmu, jangan pernah tidak siap. Amen, saudara. Tutup Alkitab, saudara. Kita hadapkan hati kita. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Tolong dibagi kepada jemaat roti dan anggur ini. Ini sebuah covenant yang ajaib yang Tuhan berikan buat kita.